Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Yohanes pasal yang ke-20 ayat 19 sampai ayat 31. Saya akan bacakan untuk kita semua, demikian firman Tuhan. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka, sementara pintu-pintu terkunci. Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, tema firman Tuhan bagi kita saat ini adalah Yesus memulihkan persekutuan. Yesus memulihkan persekutuan. Ketika kita berbicara tentang persekutuan di sini, ini adalah persekutuan dari murid-murid Yesus. Persekutuan orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tidak ada kumpulan, tidak ada persekutuan yang dibentuk tanpa ada tujuan yang jelas. Semua organisasi pasti punya tujuan, ada arah yang dicapai. Sama seperti halnya dengan persekutuan murid-murid Yesus. Yang pertama itu adalah persekutuan dari ke-12 murid Yesus. Kalau kita melihat persekutuan ini ada tujuannya dibentuk oleh Tuhan, yaitu untuk menjadi penjala manusia. Oleh saat ini kita mau melihat bahwa penting kembali untuk melihat kepada fokus daripada tujuan persekutuan itu dibentuk. Jadi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita membaca dalam Matius 4 ayat 19 ya, Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya yang pertama untuk menjadi penjala manusia. Untuk menjadi penjala manusia. Jadi kalau kita melihat di dalam pembacaan firman Tuhan di sini, ya, ini dikembalikan lagi, diingatkan agar murid-murid itu jangan kehilangan tujuan awal mereka dibentuk dalam satu persekutuan murid Yesus. Dalam ayat 21 dikatakan, ada perkataan Tuhan Yesus mengatakan, "Aku mengutus kamu."
Jadi ada kesinambungan pemanggilan awal, dan sekarang Tuhan juga mau mengingatkan ada yang harus mereka kerjakan ke depan. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, tetapi sayangnya saat ini kita melihat, ya, ketika Kristus mati di kayu salib, ketika Tuhan Yesus mengalami penyiksaan, bahkan harus mengalami kematian yang begitu keji, ini menghancurkan persekutuan murid-murid Yesus. Jadi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, di dalam ayat 19, ya, ini tersirat dengan jelas bahwa pada saat itu murid Yesus dalam keadaan kecewa. Mereka semua kehilangan harapan. Mereka hidup di dalam ketakutan. Sehingga di dalam ayat 19 dikatakan di sini mereka kumpul dengan pintu yang terkunci. Kenapa harus dikunci? Agar jangan gampang orang menangkap mereka. Kenapa mereka ketakutan? Kalau gurunya ditangkap, kalau Yesus mengalami kematian, mereka pasti juga akan bisa mengalami kematian yang demikian juga. Jadi ketakutan yang sangat luar biasa dihadapi oleh para murid saat itu. Dan kalau kita melihat juga di dalam pembacaan firman Tuhan tadi dikatakan, mereka sebenarnya sudah kehilangan rasa saling percaya satu sama lain. Ketika Yudas mengkhianati Tuhan Yesus, ini bukan hanya mengkhianati Tuhan saja, tetapi menimbulkan rasa trauma kepada murid yang lain. Jangan-jangan kalau kami nanti kumpul dalam rumah ini ada pula yang membocorkan. Jangan-jangan ada di antara kami yang sudah memberitahukan kami ada kegiatan pada saat ini. Jadi rasa saling percaya itu sudah mulai berkurang, bahkan mulai hilang. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kita melihat murid-murid Yesus pada saat itu mereka juga kecewa, ya. Kenapa mereka kecewa? Karena harapan mereka berbeda dengan kenyataan yang mereka alami. Harapan mereka bisa mendapatkan penghargaan yang luar biasa. Bahkan ada murid Yesus yang sampai mengatakan, "Guru, ingatlah aku, ya, tempatkan aku di sebelah kananmu." Yang satu minta, "Aku tempatkan sebelah kirimu." Ya. Mereka menganggap kalau sudah bersama dengan Tuhan Yesus yang mampu melakukan mujizat, hidup mereka akan lurus saja. Tetapi kenyataannya, jalan yang mereka harus lewati berliku-liku. Mereka harus berjumpa jalan buntu, mereka harus putar arah lagi, dan mereka harus berjumpa dengan banyak kegagalan dan tantangan. Jadi harapannya tidak sesuai dengan kenyataan yang mereka lihat saat itu. Yesus yang diharapkan bisa melepaskan diri dari kayu salib, tetapi ternyata harus mengalami kematian. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ini yang membuat mereka kehilangan harapan dan ada yang namanya, ya, mulai tidak percaya. Ini diperlihatkan oleh Thomas yang meninggalkan persekutuan murid Yesus. Mereka sulit move on. Mereka sulit menerima kabar bahwa Yesus sudah bangkit. Jadi kalau kita melihat dalam pembacaan firman Tuhan di sini diceritakan, ini pada dasarnya adalah pagi hari para wanita itu berjumpa dengan Tuhan yang sudah bangkit, dan para wanita itu memberitahukan Yesus sudah bangkit. Pada malam harinya mereka kumpul. Tetapi kenapa mereka tetap berkumpul dalam ketakutan, dan ada yang tidak mau bersama-sama karena takut nanti ada yang membocorkan itu lokasi perkumpulan mereka, ya. Ini menandakan mereka masih sulit move on. Berita Yesus yang sudah bangkit tidak serta-merta membuat mereka kuat, tidak serta-merta membuat mereka percaya bahwa Kristus benar-benar bangkit. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, saat ini kita melihat bagaimana dalam pembacaan firman Tuhan di sini Tuhan Yesus muncul dan mengatakan, "Aku sudah bangkit." Dia menyatakan bahwa dirinya benar-benar hidup. Ini semua untuk apa? Memulihkan persekutuan para murid yang sudah hancur saat itu.
Jadi kalau kita melihat Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kenapa persekutuan para murid ini harus dipulihkan? Kita kembali, murid-murid Yesus itu dipanggil untuk menjadi penjala manusia. Kenapa bukan pemancing? Ya. Kalau kita perhatikan, jala itu net, ya, sistem jaringan. Jala itu harus ada, ya, namanya keterikatan satu sama lain. Kalau mau bisa menangkap jiwa-jiwa, harus ada jaringan kerjasama yang baik. Jaringan kerjasama yang baik ini didapatkan di dalam persekutuan yang baik juga. Jadi kalau persekutuan sudah tidak baik, persekutuan sudah tidak saling percaya, maka tidak akan ada hal yang baik yang bisa maksimal dikerjakan. Oleh karena itu Tuhan Yesus mau memulihkan persekutuan para murid pada saat itu. Persekutuan ini harus dipulihkan karena persekutuan ini akan menjadikan para murid menjadi kuat. Persekutuan membuat kita menjadi orang-orang Kristen yang kuat saat ini juga Bapak Ibu berkati oleh Tuhan. Dan kalau kita melihat dalam Mazmur 133, apa dikatakan di sana? Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara hidup rukun bersama. Kenapa? Sebab ke tempat yang ada persekutuannya, ke tempat itulah berkat-berkat Tuhan akan dicurahkan. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, betapa pentingnya persekutuan itu. Kalau kita melihat di dalam kekristenan mula-mula, ya, dalam Kisah Rasul 2 ayat 41 sampai 47, dalam Kisah Rasul 4 ayat 23 sampai 31, persekutuan yang indah dari para murid Yesus, dari orang-orang yang percaya kepada Kristus, ini adalah alat kesaksian, alat misi yang luar biasa. Kenapa jumlah orang Kristen bertambah banyak? Dalam Kisah Rasul 2 ayat 41 sampai 47, karena orang Kristen memiliki persekutuan yang indah sehingga banyak orang yang tertarik untuk ikut dalam persekutuan itu. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, oleh karena itu kita melihat Yesus datang untuk memulihkan. Dia memberitahukan, aku sudah bangkit, aku sudah benar-benar hidup. Walaupun usaha untuk menyatakan dia bangkit bukanlah usaha yang gampang. Kehadiran Yesus yang sudah bangkit ternyata masih sulit untuk diterima. Buktinya adalah harus selama 40 hari Tuhan Yesus berada dalam dunia ini untuk menyatakan aku sudah bangkit, aku benar-benar hidup. Dan berulang kali dia harus mengatakan kepada murid-muridnya, aku benar-benar hidup. Jadi memang 40 hari Tuhan Yesus ada dalam dunia ini sebelum dia nanti naik ke surga. Ini menandakan betapa sulitnya orang untuk percaya akan kebangkitan Kristus itu sendiri. Saat ini kita kembali kepada tema firman Tuhan. Yesus memulihkan persekutuan. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus untuk memulihkan persekutuan? Yang pertama, kita melihat dalam pembacaan firman Tuhan dari ayat 19 sampai 21 dan ditambah 26. Tuhan Yesus menghadirkan damai sejahtera. Tuhan Yesus menghadirkan damai sejahtera. Damai sejahtera ini adalah kebutuhan utama. Damai sejahtera adalah kebutuhan setiap orang. Damai sejahtera adalah kebutuhan para murid pada saat itu dan pada saat ini kita juga. Bapak Ibu berkati oleh Tuhan, Yesus mengatakan damai sejahtera bagi kamu. Karena waktu itu murid Yesus sudah benar-benar kehilangan damai sejahtera. Mereka ketakutan, mereka kecewa, mereka dalam keadaan tertekan, mereka dalam keadaan galau. Ini juga kan yang kita alami saat ini. Ada banyak orang galau. Apakah karena faktor kesehatannya, faktor pekerjaannya, faktor usahanya yang mengalami kemerosotan karena ya virus COVID-19? Kita tertekan, mau pergi kemana-mana serba takut. Jangan-jangan nanti aku akan tertular oleh virus yang berbahaya ini. Tetapi saat ini Bapak Ibu berkati oleh Tuhan, kita mau diajak, ya,
Kristus mau memulihkan kehidupan kita juga. Kristus mau memulihkan persekutuan-persekutuan di dalam gereja kita ini juga. Ketika para murid mengurung diri sebagai tanda mereka takut, sebagai tanda mereka dalam keadaan tertekan, kecewa, apa yang kita lihat di dalam pembacaan firman Tuhan di sini, Tuhan Yesus datang memberikan damai sejahtera bagi kami. Cuman yang diberkati oleh Tuhan, damai sejahtera ini adalah selalu menjadi tanda kehadiran Kristus. Ketika Yesus akan datang ke dunia ini, para malaikat mengatakan kepada para gembala, damai sejahtera bagi kami. Ketika Tuhan Yesus bangkit, dia berjumpa dengan Maria. Tuhan Yesus mengatakan jangan takut. Dan pada murid-muridnya dia mengatakan jangan takut, damai sejahtera bagi kamu. Damai sejahtera boleh kita katakan sebagai ciri khas dari kehadiran Kristus. Cuman yang diberkati oleh Tuhan, perkataan damai sejahtera bagi kamu ini juga mengandung makna tanda kasih Kristus mau memulihkan hubungan dengan murid-muridnya. Ya, sebagai seorang guru, sebagai seorang pemimpin, wajar kecewa kepada anggotanya yang mengkhianati. Akan wajar menjadi orang yang kecewa apabila orang-orang yang dipercayai malah meninggalkan dia dalam keadaan sulit. Jadi ketika murid-murid Yesus melihat Yesus pertama kali, barangkali mereka dalam hatinya galau ya. Apa yang akan dikatakan Tuhan? Apakah dia akan memarahi aku? Apakah dia akan memaki kami? Apakah dia akan mengejek, mencela kami? Tetapi yang kita lihat, Tuhan sudah mengatakan kata-kata yang keras, yang menyakitkan, yang menakutkan, yang menghancurkan. Tapi dia mengatakan damai sejahtera bagi kami. Satu perkataan yang menyejukkan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita mau memulihkan persekutuan, diperlukan kata-kata yang membangun, yang menyejukkan, bukan kata-kata yang menyakitkan. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika Yesus mengatakan damai sejahtera bagi kamu, ini juga membuktikan bahwa murid-muridnya tidak sendirian di dalam menghadapi pergumulan yang mereka hadapi saat ini. Ketika kita juga sedang menghadapi tantangan berat saat ini, Bapak Ibu berkata oleh Tuhan, damai sejahtera Kristus sampai kepada kita. Dia mau mengatakan kita tidak sendirian, ada Dia yang akan selalu menolong dan menopang kita. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita melihat ya, Kristus datang memberikan damai sejahtera untuk memulihkan persekutuan para murid. Hal yang kedua yang kita lihat dari firman Tuhan di sini adalah apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus untuk memulihkan persekutuan murid. Dia membangun kepercayaan. Dia membangun kepercayaan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ancaman besar dalam satu persekutuan, dalam setiap perkumpulan, termasuk juga dalam kehidupan berkeluarga, ancaman besar itu adalah kalau sudah ada rasa saling curiga. Ketika ada rasa saling curiga, ini bahaya besar. Dan kalau kita mau berbicara tentang membangun kepercayaan, ini bukanlah pekerjaan yang gampang. Apalagi kalau sudah sempat ada terjadi yang namanya pengkhianatan. Cuman yang diberkati oleh Tuhan, kepercayaan itu ibarat selembar kertas putih. Lalu kalau kertas itu diremas, ya. Lalu kalau kita kembangkan lagi, kita coba luruskan, dia tetap tidak akan bisa lurus kembali. Tetap akan ada tanda-tanda bahwa itu pernah kena remas. Ini kepercayaan juga sulit untuk dibangun kalau sudah sempat tersakiti, kalau sudah sempat ada kekecewaan. Tetapi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan Yesus harus memulihkan kepercayaan di antara para murid. Kenapa? Tanpa saling percaya maka akan sulit kerjasama. Maka yang dikerjakan tidak akan bisa berjalan dengan maksimal. Oleh karena itu Tuhan Yesus memulihkan
kepercayaan di antara murid kepada Tuhan Yesus dan kepercayaan antara satu dengan yang lainnya sesama murid Yesus. Cuman yang diberkati oleh Tuhan, ini yang kita lihat. Yesus memulihkan saling percaya di dalam diri para murid dan saling percaya antara murid dengan Tuhan Yesus. Kenapa percaya itu harus dipulihkan? Karena percaya akan mendatangkan optimis. Percaya akan membuat kita bisa saling berani, ya, saling percaya akan membuat kita berani untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Cuman yang diberkati oleh Tuhan, Kristus yang memperlihatkan dirinya yang sudah bangkit, mau membuktikan bahwa apa yang dia sudah janjikan, dia selalu tepati. Jadi kalau kita melihat dalam Matius 12 ayat 40, ya, Tuhan mengatakan sama seperti Yunus, ya, 3 hari dalam perut ikan. Yesus dia akan 3 hari dalam perut bumi, dalam kuburan, lalu dia akan keluar, bangkit dalam kehidupan yang baru. Begitu juga dalam Matius 16 ayat 21, Tuhan mengatakan, aku ditangkap, aku akan ditangkap, disiksa, mati, tapi pada hari yang ketiga aku bangkit. Dalam Matius 17 ayat 9, dalam Matius 17 ayat 23, dalam Matius 26 ayat 32, dan dalam ayat yang lain Tuhan berulang kali mengatakan, aku akan bangkit, aku akan mengalami kematian, aku akan disiksa, tetapi akan bangkit. Jadi saat ini kita melihat ketika Yesus bangkit dari kematian, dia buktikan perkataannya, dia buktikan janjinya, dia perlihatkan bahwa dia tidak pernah ingkar janji. Tuhan Yesus kita tidak pernah ingkar janji. Janjinya seperti fajar di pagi hari yang tidak akan pernah terlambat untuk muncul. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, dia mau bangun kepercayaan para murid bahwa apa yang dikatakannya benar. Dan sekarang ini juga sesama murid harus saling percaya. Jangan mereka saling curiga. Kalau sudah saling curiga, maka persekutuan itu akan hancur. Oleh karena itu Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, di sini kita juga mau diingatkan betapa pentingnya kita sebagai sesama orang Kristen, sesama murid Yesus, sesama warga gereja, untuk kita juga bisa hidup saling percaya. Oleh karena itu kita harus memiliki hidup untuk dapat dipercaya. Jangan biasakan berbohong, jangan biasakan untuk melakukan hal-hal yang menyakiti orang lain, karena itu semua akan mengganggu kita untuk bisa saling percaya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, di dalam ayat 29 Tuhan mengatakan kepada Thomas, berbahagialah yang tidak melihat tetapi percaya. Kesannya sepertinya apakah Tuhan tidak mau ada bukti, ya. Padahal dalam hidup ini kan bukti itu perlu, ya. Bukti kwitansi, ya. Kemudian ya banyak bukti-bukti yang harus kita minta untuk membuat kita percaya. Tetapi perkataan berbahagialah yang tidak melihat tapi percaya, di sini mau mengatakan bukti itu perlu, tetapi jangan terlalu banyak menuntut Thomas. Jangan terlalu banyak engkau curiga Thomas. Jangan terlalu engkau banyak menuntut Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Dalam hidup ini kita bisa menjadi seperti Thomas yang mengatakan sebentar-sebentar, Tuhan, kalau engkau memang benar-benar ada, berikan aku ini, berikan aku itu. Tuhan, kalau memang benar-benar engkau berkuasa, berikan aku ini, berikan aku itu. Sehingga orang Kristen yang demikian, ya, ini yang membuat menjadi kita bisa terjebak doa menjadi seperti doa seorang preman. Doa seorang preman itu bagaimana? Ya, doa seorang preman ini ada satu cerita, ya. Mungkin Bapak Ibu udah pernah mendengarnya, tapi saya akan ulang lagi. Ini ada 2 orang preman, lalu mereka hidup kompak. Lalu pada satu ketika, satu preman jatuh dari bus dan meninggal. Lalu temannya yang satu lagi melayat, ya, melihat
dan dia berdoa kepada Tuhan seperti ini. Tuhan, kawanku ini adalah orang yang paling baik di dunia. Tuhan, aku meminta kepadamu, jadikan dia menjadi malaikat. Amin. Setelah berkata amin, dia berkata dalam hatinya, mungkinkah Tuhan akan menjadikan dia malaikat? Lalu dia berdoa lagi, Tuhan, aku tadi minta jadikan dia malaikat-Mu. Tapi kalaupun tidak bisa dia jadi malaikat, Tuhan, tempatkanlah dia di sebelah kanan. Amin. Setelah berkata amin, dia katakan, apakah mungkin Tuhan akan menempatkan dia di sebelah kanannya? Lalu dia doa lagi, Tuhan, kalau tidak bisa dia di sebelah kanan, taruh aja di sebelah kirimu. Amin. Lalu dia berkata lagi, mungkinkah Tuhan mau meletakkan dia di sebelah kirinya? Tapi dia berdoa lagi, Tuhan, kalau Engkau tidak mau menempatkan dia di sebelah kirimu, yang penting masuk surga aja dia, Tuhan. Lalu dia berkata dalam hatinya, mungkinkah Tuhan akan menempatkan kawanku ini masuk surga? Karena mereka tahu bagaimana kehidupannya. Lalu dia berkata dan mengucapkan doa lagi, Tuhan, aku minta kepadamu, jadikan dia malaikat-Mu. Kalau Kau tidak mau, tempatkan dia ke sebelah kanan. Kalau Kau tidak mau, tempatkan dia sebelah kiri. Kalau Kau tidak mau, masukkan aja dia ke surga. Tapi kalaupun Kau tidak mau, Tuhan, yang tipislah pergaulanmu. Orang Kristen sekarang juga sering berkata demikian. Tuhan, kalau Engkau Kau kasih, kalau Engkau tidak memberikan apa yang kuminta, aku tidak akan menyembahmu. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, Yesus mengatakan berbahagialah orang yang percaya walau tidak melihat. Mau mengingatkan kita, ya, hubungan itu harus selalu kita bangun dalam percaya. Di dalam percaya tidak akan membuat kita terlalu banyak menuntut. Jangan terlalu banyak menuntut. Bukankah Kristus sudah mengatakan kepada murid-muridnya, aku akan bangkit? Kenapa mereka tidak percaya? Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, percayalah kepada kebangkitan Kristus. Percayalah juga kepada kuasanya. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, Yesus memulihkan persekutuan. Hal yang ketiga yang bisa kita lihat dalam firman Tuhan di sini adalah kita mau diingatkan, jangan pernah meninggalkan persekutuan. Ya, dalam Ibrani 10 ayat 25 dikatakan, jangan kita meninggalkan persekutuan seperti yang dibiasakan orang lain. Kenapa kita jangan sampai meninggalkan persekutuan? Karena Kristus selalu hadir di dalam persekutuan. Ada banyak orang, sama seperti Thomas, ketika kecewa, ketika galau, dia tinggalkan persekutuan. Orang Kristen zaman sekarang ini juga ada yang demikian. Ketika kecewa, punya masalah, punya tantangan, ini dijadikan alasan untuk menjauhi persekutuan. Ketika ada yang dia tidak suka dalam persekutuan itu, akhirnya dia tinggalkan persekutuan itu sendiri. Ketika ada yang dia curigai dalam persekutuan itu, maka dia tinggalkan persekutuan itu. Tetapi ketika Thomas meninggalkan persekutuan, ya, pada saat itu Kristus hadir, dia kehilangan, dia ketinggalan sukacita. Jadi kalau kita lihat Bapak Ibu, murid-murid Yesus yang 10 itu duluan mereka mendapatkan sukacita. 8 hari kemudian baru Thomas bisa mendapatkan sukacita itu sendiri. Jangan kita meninggalkan persekutuan, karena Kristus akan mencurahkan berkat-Nya, mencurahkan damai sejahteranya di dalam persekutuan yang ada dalam kehidupan kita ini sendiri, di dalam persekutuan gereja-gereja kita. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, jangan tinggalkan persekutuan gereja, karena persekutuan itu adalah wadah bagi kita untuk saling menguatkan. Persekutuan adalah wadah bagi kita untuk saling bertumbuh di dalam iman. Oleh karena itu Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, situasi kita saat ini dalam keadaan sulit. Kita ibadah di rumah masing-masing. Bukan berarti persekutuan kita tinggalkan. Bukan berarti persekutuan gereja kita hancurkan. Tapi saat ini kita mau diingatkan, persekutuan adalah ketika satu sama lain saling percaya, ketika satu sama lain saling mendoakan, ketika satu sama lain saling membangun. Kristus
memulihkan persekutuan murid. Biarlah ini juga yang kita alami pada saat ini. Amin. Kita